Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Kita akan sambung pembahasan kita tentang amalan-amalan yang paling dibenci oleh syaitan. Di pertemuan kita 2 minggu yang lalu, kita membahas yang terakhir, yaitu di antara amalan yang paling dibenci syaitan, yaitu orang-orang yang sering berpuasa. Orang-orang yang sering berpuasa. Kenapa syaitan benci kepada orang yang suka berpuasa? Karena puasa telah disebutkan oleh Nabi, dia bisa menjadi salah satu penyebab tidak berfungsinya hawa nafsu. Di nafsu dan syahwat tidak mampu bergerak ketika seseorang dalam keadaan lemah, dalam keadaan sedang menahan lapar. Makanya Rasulullah menasihati, barang siapa yang sudah mampu menikah, kata Rasulullah, segeralah menikah. Tapi barang siapa yang belum mampu, artinya belum punya rezeki sehingga dia menunda pernikahan, obat untuk menahan syahwat, kata Nabi, yaitu berpuasa. Dan ini akan melemahkan nafsu syahwat yang bergejolak untuk memasukkan seorang hamba ke dalam zina. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, amalan yang paling dibenci syaitan, yaitu sering membaca Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah yang diulang-ulang. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum, syaitan itu paling khawatir terhadap penyebutan nama-nama Allah. Dia tak suka kalau kita hidup bersama kalam Allah. Al-Quran itu menjadi salah satu penyebab beratnya timbangan. Jadi Al-Quran itu besar sekali pahalanya, sampai-sampai Nabi mengatakan, bacalah Quran karena setiap huruf bernilai pahala. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah,
aku tidak mengatakan bahawa kalau engkau membaca alif lam mim itu dianggap satu huruf yang berpahala. Tapi di sisi Allah yang ditulis pahala adalah, kata Nabi, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan setiap huruf itu satu kebaikan, dan setiap kebaikan dibalas dengan 10 pahala. Makanya baru baca alif lam mim saja itu sudah 30. Bagaimana kita yang membaca satu halaman itu di situ bisa ratusan huruf, bahkan bisa mencapai 1000 huruf. Nah, disitulah syaitan tak senang dengan orang-orang membaca Quran, karena tujuan utama daripada syaitan menjerumuskan kita ke neraka. Orang yang sering hidup dengan Quran, insya-Allah timbangan amalnya diberatkan oleh bacaannya. Itu belum lagi penghargaan Allah terhadap orang-orang yang di dunia disibukkan setiap harinya dengan membaca Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua yang suka membaca Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti hari kiamat maka Allah akan suruh dia membaca. Kata Allah, rattil, bacalah. Lalu dia mulai membaca. Setiap kali dia mulai membaca, maka dia kemudian dinaikkan oleh Allah menuju ke surga. Dan kata Allah, surga yang engkau dapatkan sesuai dengan apa yang engkau baca di dunia. Artinya dia terus naik sampai dia khatam Quran dan dia mendapatkan surga tertinggi. Begitu di dalam hadis disebutkan. Jadi jemaah oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang menjadi kebiasaan buruk kita hari ini adalah kita mampu baca Quran tapi tak pernah baca. Alhamdulillah, salah satu adat kebiasaan orang kita Aceh, dari kecil itu sudah diajarkan Al-Quran. Jadi anak-anak di kampung pun itu disuruh mengaji di balai-balai, di rumah-rumah yang membuka pengajian, semuanya disuruh mengaji. Jadi minimal baca Quran itu kemungkinan bisa, kecuali yang orang tuanya tak peduli dengan keselamatan di akhirat. Yang jadi masalah apa? Setiap anak-anak yang hari ini sudah dewasa, kita tanya, nak bisa baca Quran? Atau kamu bisa baca Quran? Jawabannya bisa. Lalu kita sambung pertanyaan, ada sering baca Quran? Nah, itu yang tak ada. Baca Quran bisa. Pernah baca Quran selama ini? Tidak. Sudah berapa tahun tak pernah pegang lagi Quran? Sudah 5 tahun, 10 tahun. Nah, yang kedua, ada yang sudah tua tak pernah pegang Quran, tapi bisa baca. Jadi seakan-akan belajar Iqra, belajar membaca Quran dari kecil itu seakan-akan cukup hanya pada sampai bisa membaca. Padahal Al-Quran itu disuruh untuk mengulang-ulang bacaannya agar kita mendapatkan pahala besar sekaligus menjernihkan hati. Tapi ini tidak. Maka cukup banyak orang yang tidak lagi membaca Quran. Quran kadang-kadang disusun, dirak-rak dan masih berplastik. Kita tanya, nak Quran di rumah? Ada Quran di rumah? Jawabannya ada. Dia tunjukkan raknya, ada beberapa Quran, tapi Qurannya masih disegel dengan plastik, menunjukkan dia tak pernah pegang. Seharusnya Quran itu sudah diganti beberapa kali, sudah robek, sudah berserak. Nah, itu tanda-tanda Quran itu dibaca. Dan dari semua kitab-kitab suci, dalam satu survei
dari semua kitab-kitab suci yang paling sering dicetak ulang karena banyaknya yang rusak itu adalah Al-Quran. Makanya Quran ini dijual bebas di mana-mana, di toko, di pustaka, semua ada. Tidak ada sesuatu yang penuh disimpan. Dan dia dicetak berulang-ulang. Kenapa? Karena cukup banyak yang rusak. Apakah kita sedih? Tidak. Malah itu tanda kebahagiaan. Itu bukti bahawa Quran itu dibaca. Silakan bandingkan dengan Injil, silakan bandingkan dengan Zabur, dengan Taurat, perjanjian baru, perjanjian lama. Itu orang punya satu tetapi kemudian tak pernah rusak. Bagaimana mau rusak? Pegang pun kadang-kadang seminggu sekali. Itu pun kalau datang ke gereja. Kalau tak datang, tak pegang-pegang. Kita disuruh baca tiap hari. Nah, jadi jemaah melekat Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan paling tak senang dengan orang yang hidup dengan Al-Quran. Nah, kemudian di sini ada pengkhususan. Di antara seluruh surat-surat dalam Al-Quran yang paling ditakuti syaitan, dia semua surat itu takut. Karena syaitan itu kalau kita sudah baca Quran, dia tak betah bersama kita. Tapi di antara semua surat-surat yang ada, yang telah dipatenkan oleh Nabi SAW, yaitu surat Al-Baqarah. Itu surat pengusir syaitan. Itu surat yang membuat syaitan tak mampu untuk berlama-lama di rumah kita. Dan cukup banyak dalil yang menyebutkan tentang itu. Di antaranya dalam salah satu hadis dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u surat Al-Baqarah, sering-seringlah kamu membaca surat Al-Baqarah. Fa inna akhzaha barakah wa tarakaha hasrah. Kata Rasulullah, surat Al-Baqarah itu dengan membacanya maka diturunkan keberkahan. Kemudian dengan meninggalkannya maka engkau akan mengalami kerugian. Wa la yastati'uha al-batlah, dan tidak akan mampu penyihir menyihirmu ketika engkau sering membaca surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan penyihir tidak mampu menyihir orang-orang yang senantiasa membaca surah Al-Baqarah. Nah, di sini kalau penyihir tak mampu, menunjukkan syaitan tak mampu, karena penyihir itu bekerja sama dengan syaitan. Penyihir itu tak mampu melakukan apapun, baik memelet, mengguna-guna, membuat orang lain dalam keadaan sakit atau apapun. Dia tak akan mampu kecuali dengan bantuan syaitan. Makanya orang yang sering baca surah Al-Baqarah tidak mampu ditaklukkan oleh syaitan. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Artinya seperti tak hidup, gelap gulita, tak ada kehidupan. Jangan jadikan rumahmu seperti begitu, kata Rasulullah. Inna syaitan yanfiru minal bayt alladhi tuqra' fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan melarikan diri dari rumah yang di dalamnya sering terdengar surat Al-Baqarah. Syaitan lari kalau di rumah orang selalu atau senantiasa membaca surat Al-Baqarah. Dan itu salah satu cara agar membuat rumah kita tidak seperti kuburan. Begitu kata Nabi. Jadi Nabi di sini memastikan bahawa tidak akan mampu syaitan tinggal di rumah-rumah yang sering terdengar surat Al-Baqarah. Lalu kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna likulli syai'in sinaman, setiap sesuatu itu ada punuknya. Maksud punuk ada puncaknya. Segala sesuatu ada puncaknya. Lalu kemudian wa inna sinamal Quran suratul Baqarah, dan puncaknya Al-Quran
yaitu surah Al-Baqarah. Man qara'aha fi baitih laylan lam yadkhuli syaitan baitahu salasa layalin. Barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah di malam hari, maka syaitan tidak akan mau berada di rumah itu selama 3 malam. Wa man qara'aha naharan, barang siapa yang membaca di siang hari, falam yadkhuli syaitan salasata ayyam, maka syaitan tidak akan masuk ke rumah itu selama 3 siang atau 3 hari. 3 hari 3 malam tak akan mampu ditembus rumah oleh syaitan dengan bacaan Al-Baqarah. Jadi ini hadis yang menyatakan tentang keagungan bagaimana syaitan paling khawatir terhadap orang-orang yang membaca surat Al-Baqarah. Lalu kemudian sebagai tambahan kemuliaan surah Al-Baqarah yang kita baca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebutkan tentang dahsyatnya Al-Baqarah membuat rumah bercahaya. Lalu kemudian bisa membuat malaikat turun untuk berada di samping orang-orang yang membaca surat Al-Baqarah. Mana dalilnya? Jadi begini Bapak Ibu, kalau sesuatu yang sifatnya cerita gaib itu kita sampaikan seharusnya diiringi dengan dalil. Karena kadang-kadang ada sebahagian orang waktu ceramah bercerita dongeng tapi itu tidak berdalil. Jadi dalil itu dibutuhkan untuk memberitahu bahawa cerita itu bukan dari kita tapi dari Allah dan Nabi. Jadi kalau masalah gaib, orang terjebak dalam dongeng ketika dia tidak bisa menampakkan, nak mesti dihafal mana dalil yang menyebutkan cerita gaib itu. Yang tahu yang gaib Allah dan Nabi. Jadi mereka cerita dongeng tetapi jadi begini, kenapa begini, kenapa begini. Itu paling banyak itu kadang-kadang ceramah isinya dongeng. Dia paling kurang kita harus tahu ini ada dalilnya. Mana dalilnya? Masalahnya ini cerita-cerita gaib. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat, "Alam tara Thabit bin Qais bin Shammas lam tazal daruhu al-barihah tazharu masabih." Kata Rasulullah, lihatlah rumah Thabit bin Qais. Tadi malam rumahnya penuh dengan cahaya. Jadi di tengah malam itu satu rumah bercahaya penuh, hampir sepanjang malam, kata Nabi. Lalu kemudian Rasulullah berkata, "Fala'allahu qara'a surat Al-Baqarah." Pasti dia membaca surat Al-Baqarah tadi malam. Lalu kemudian fasu'ila Thabit, karena penasaran, salah seorang sahabat bertanya kepada Thabit bin Qais, apa yang tadi malam kamu baca? Jadi dia tanya untuk memastikan benar tidak Nabi mengatakan bahawa surah Al-Baqarah yang dibaca sehingga bisa menyebabkan rumah bercahaya. Apa jawab Thabit? Qara'tu surat Al-Baqarah. Aku memang tadi malam baca surah Al-Baqarah. Rumah bercahaya. Jadi yang masalahnya apa? Rumah kita juga bercahaya, tetapi cahaya dengan lampu, bukan cahaya yang datang dari surah Al-Baqarah. Banyak orang yang bercahaya rumah sampai pagi, tapi di dalamnya pemain judi, di dalamnya duduk, mabuk, sabet, ganja. Itu cahaya dunia. Dan lebih dahsyat lagi, ada salah seorang sahabat, yaitu Usaid bin Khudayr. Pada suatu waktu dia pulang dari safar, lalu dia singgah di salah satu padang pasir dan dia membuat kemah, ditambatkannya kudanya. Lalu kemudian malam itu dia setelah selesai tahajud, dia baca surat Al-Baqarah. Dia lihat kudanya mulai meringkik. Ini saya nak baca lagi hadisnya, Pak, panjang sekali hadisnya. Dilihat kudanya mulai gelisah dan dia khawatir ada apa yang terjadi dengan kuda ini. Dihentikan bacaannya.
Lalu kuda itu tenang. Dia baca lagi, tiba-tiba kuda itu gelisah lagi. Sedangkan anaknya berada di dalam kemah dekat dengan kuda. Dia khawatir kalau dia sambung bacaan, nanti kuda ini bisa menyepak anaknya, menendang anaknya. Akhirnya dia hentikan bacaan surah Al-Baqarah. Dan ketika dia hentikan, dia lihatlah ke atas langit. Ini karena dia berada di padang pasir, dia lihat ke atas langit, ada sekumpulan cahaya yang menjauh darinya. Jadi ada sekumpulan cahaya menjauh darinya. Dan dia terus memperhatikan sampai cahaya itu hilang. Keesokannya ketika dia sudah balik ke Madinah, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi malam begini-begini, ada kejadian aneh. Ketika aku baca surah Al-Baqarah, kudaku gelisah, lalu kemudian kulihat ada cahaya menjauh dariku menuju ke langit." Lalu Rasulullah mengatakan, "Kenapa engkau tak sambung? Kenapa engkau tak habiskan bacaan itu, Al-Baqarah itu?" Lalu disitulah Nabi mengatakan, "Tahukah engkau apa yang engkau lihat?" Dia mengatakan, "Tidak tahu ya Rasulullah." Lalu Rasulullah mengatakan, "Tilkal malaikah." Cahaya yang engkau lihat itu adalah malaikat. Danat li sautik, dia mendekat kepadamu, serombongan malaikat mendekat kepadamu karena engkau membaca surah Al-Baqarah di malam hari. Walau qara'ta, seandainya engkau habiskan surat Al-Baqarah itu, fa asbahta yanzurun nas ilaiha la tatawara minhum. Seandainya engkau habiskan surat Al-Baqarah itu, maka sungguh malaikat itu akan hadir tepat di hadapanmu dan dia tidak bisa menyembunyikan dirinya ketika engkau melihatnya. Jadi malaikat itu senang sekali dengan orang yang membaca surah Al-Baqarah, kata Nabi SAW. Jadi ini hadis riwayat Bukhari. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surah Al-Baqarah ada satu ayat, dan ini ayat yang benar-benar membuat syaitan ketakutan. Apa dia? Yaitu ayat kursi. Ayat kursi. Dan itu Abu Hurairah pun dinasihati, diberitahu oleh syaitan sendiri. Kata syaitan, "Wahai Abu Hurairah," ini ketika kejadiannya Abu Hurairah menangkap syaitan di Baitul Mal yang mencoba mencuri gandum di Baitul Mal, ditangkap 3 malam. Lalu ketika Abu Hurairah mengatakan, "Kubawa engkau ke hadapan Nabi," kata orang ini, dia jelma jadi manusia ini, dia katakan, jangan bawa, aku memberikan sesuatu informasi kepadamu, tapi tolong jawab, jangan bawa aku ke hadapan Nabi. Dan dia berjanji tidak datang lagi di malam besok. Akhirnya dilepaskan. Ini sudah 3 malam ditangkap nih. Malam ketiga dilepaskan dengan janji beritahukan sesuatu yang maha penting. Di situ syaitan mengatakan, sebelum tidur bacalah ayat kursi, maka seluruh syaitan tidak akan mampu untuk mengganggumu sampai pagi. Dilepaskan dengan janji itu. Besoknya Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, "Sudah 3 malam ya Rasulullah, ada orang yang mencuri di Baitul Mal dan ditangkap, dan tadi malam dia memberitahu sesuatu dan dengan janji itu kulepaskan." Apa kata Nabi? "Tahukah engkau siapa orang itu?" Tidak tahu ya Rasulullah, karena di dalam pandangan Abu Hurairah itu manusia biasa. Kata Rasulullah, "Itulah syaitan menjelma jadi manusia." Dan yang dia katakan tentang ayat kursi itu benar, kata Rasulullah. Fahuwa kazub, dan jarang sekali syaitan berkata benar, karena dia adalah kazub, kata Rasulullah. Dia itu pendusta. Tapi kali ini dia mengatakan benar. Jadi jamaah makan Allah, syaitan sendiri memberitahu, kami takut terhadap orang-orang yang membaca ayat kursi. Maka salah satu ayat ru'yah adalah ayat kursi. Oleh karena itulah Rasulullah mengatakan, setiap habis salat itu disunnahkan, habis salat 5 waktu disunnahkan seumur hidup jangan tinggalkan zikir ayat kursi. Kata Rasulullah, "Man qara'a ayat al-kursi," barang siapa yang membaca ayat kursi, duburas salawatil mafruḍah, setiap habis salat 5 waktu dia tidak pernah lupa baca ayat kursi, lam tamna' bainahu wa bainal jannah illa al-maut, tidak akan ada yang bisa mencegahnya masuk surga setelah kematiannya. Istiqamah, habis salat 5 waktu ayat kursi.
Dan saya sudah mengatakan berulang-ulang, sayangnya di masjid-masjid meninggalkan ayat kursi. Padahalnya zikir yang dipatenkan dalam semua zikir kitab-kitab yang disyarah oleh para ulama pun mengatakan jangan tinggalkan ayat kursi. Tak dibaca oleh imam, kita baca. Kadang-kadang imam tak baca, mempertimbangkan waktu. Jadi mempertimbangkan waktu ni, ada pengajian setelah ini, kemudian tak dibaca. Kita baca sendiri kok. Jangan tinggalkan ayat kursi. Limang bahwa meninggal dengan ayat kursi, insya-Allah Allah tak akan melanggar janji surga. Cuma kalau baca-baca ayat kursi saja kemudian tak pernah salat wajib, ini neraka lah. Kalau cuma baca-baca ayat kursi begitu dapat kursi kemudian korupsi, itu neraka lagi. Jadi jemaah melakukan Allah, inilah dahsyatnya surah Al-Baqarah. Nah, sebagai penutup, apakah kita disuruh baca itu saja tiap-tiap malam? Tidak. Nabi mengatakan ini karena begitu hebatnya surah Al-Baqarah. Maksud Nabi, bacalah sampai khatam. Orang kalau sering khatam, balik lagi ke Al-Baqarah. Orang kalau khatam, balik lagi ke Al-Baqarah. Makanya Bapak Ibu, lihatlah nanti janji Nabi. Saya tutup ni, hadis terakhir Rasulullah mengatakan, nanti hari kiamat orang-orang yang sering baca Quran, dia akan diberi syafaat. Iqra'ul Quran fa innal Quran syafi'an li ashabih. Nanti Quran akan memberi syafaat kepada orang yang senang membacanya di dunia, kepada sahabatnya. Hati sahabat kemana-mana berdoa, mana-mana berdoa. Dalam mobil ada Quran dibaca, ketika senggang dibaca, ketika sedang macet di jembatan Awi Getah dia baca. Pokoknya dengan Quran saja. Apa kata Nabi? Nanti dia datang sebagai pemberi syafaat. Bagaimana cara datangnya? Dipimpin Quran itu oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran, berbentuk awan yang datang di padang mahsyar bagaikan gerombolan burung. Ini hadis ni. Qamamatani, kata Rasulullah, bagaikan gerombolan burung datang lalu menaungi orang-orang yang dulu di dunia disibukkan lisannya dengan membaca Al-Quran. Maka jemaah melakukan Allah, mudah-mudahan kita bersemangat untuk menyelesaikan umur yang tersisa dengan tidak meninggalkan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.